Oke, sebelumnya kita lihat dulu sebentar satu halaman sebelumnya. Kemarin kita menggambar kurva-kurva solusi berdasarkan menggambar medan arah antara R dengan W. Tapi ya, dihitung dWdr, kemudian digambar medan arahnya. Kemudian dari medan arah itu harusnya ada panahnya seperti yang di video, digambar solusinya. Nah, cara seperti ini itu sangat melelahkan karena bayangin harus menggambar garis-garis kecil gini di setiap titik X, Y berikut arahnya. Jadi sekarang akan dicari cara lain menggambarkan solusinya supaya hitungannya jangan terlalu banyak kayak gini. Nah, sebelum sampai ke sana kita akan lihat dulu pengertian ini. Eh, kita lihat dulu yang namanya solusi atau nilai kesetimbangan. Dari sistem ya. Kalau bukan sistem udah dibahas dulu. Nilai kesetimbangan itu yang turunannya nol. Ini sama kalau sistem ada dua persamaan diferensial nih. Ya X itu mungkin menyatakan kelinci, Y-nya serigala, atau yang lain lagi antara kuda dengan kambing bisa aja ya. Antara bunga dengan kupu-kupu gitu ya. Macam-macam. Pokoknya model pertumbuhan antara dua spesies yang berinteraksi. Nah, dibuka aja ya. Dua spesies yang berinteraksi. Nah, jadi keseimbangan dari sistem tersebut adalah pasangan X topi Y topi, di mana ini nilainya nol turunannya. Turunan X terhadap T nol, turunan Y terhadap T juga nol. Nanti dapatlah pasangan X topi Y topi yang menyebabkan keduanya tersebut nol. Oke, kita lihat contoh. Perhatikan masalah pemangsa dan mangsa yang lalu ya. Oke, ini. Si ini ngapain lagi? Kipasnya belum hidup tuh lagi. Oke, ini persamaan diferensial untuk kelinci, yang ini untuk serigala. Nah, saya akan mencari nilai kesetimbangannya, yaitu yang ininya 0 dan ininya 0, satu per satu. Solusi kesetimbangan untuk kelinci. Kelinci, ini persamaan diferensialnya, turunannya ini, dibuat 0, didapat ini. Oke. Nah, kita akan mencari berapa R dan W yang menyebabkan ini 0. Bukan RW ya. Oke. Ini R-nya kita keluarkan. Coba. Ini kalau saya keluarkan R-nya menjadi tinggal R kecil min AW gitu ya. Nah, gitu. Jadi akan didapat R-nya 0 atau W-nya R per A ya. Gitu. Persis video itu tuh ngejelasin gini. Nah, nilai-nilai R dan W yang menyebabkan DRDT turunan kelinci ini ya, turunan dari si kelinci 0, itu nilai R dan W-nya itu disebut R null Klein gitu ya. Null Klein itu sebenarnya gambaran kasarnya, Klein itu eh, kayak kemiringan, null ya nol gitu ya. Kemiringannya nol, artinya apa? Ya, laju pertumbuhannya nol. Ini R null Klein. Oke, gambarnya kita gambar di bidang fasa. Gambarnya itu kita gambar di sumbu RW, boleh juga WR gitu ya, tapi biasanya ini yang dimangsa, ini pemangsanya gitu. Oke, kita gambar R sama dengan 0, itu adalah ini, garis ini. Dan
W sama dengan, ingat ini, R kecil, A kecil, K kecil, B kecil, itu semua konstanta. Jadi, W sama R per A itu ya nilai W-nya sekian. Nilai W-nya seolah konstan. Ya, R per A saya anggap tingginya sekian, W-nya sama R per A. Ini semua horizontal, W-nya sama dengan R per A. Gitu ya. Jadi, apa? Coba kita lihat garis biru itu artinya. Garis yang biru ini. Atau 0, R0 klien tadi. Berdasarkan ini, berarti pada garis yang biru ini, pada R0 klien, pertumbuhan kelincinya sama dengan 0. Karena DRDT-nya 0. Jadi, praktis jumlah kelinci konstan. Kalau di luar garis itu enggak ya. Garis R sama dengan 0, ini R sama 0 yang sumbu W, itu menunjukkan kondisi di mana, ingat ini garis R itu dinyatakan oleh garis yang horizontal. Kalau 0, berarti jumlah kelincinya 0. Hah? Pertumbuhannya 0, jumlahnya konstan jadinya. Bukan. Yang menyebabkan pertumbuhannya 0 itu, setelah dihitung yaitu kalau jumlahnya 0 atau jumlah W-nya segini. Dan kalau jumlahnya 0, ya udah otomatis. Dari awal nggak ada rabbitnya, ya pertumbuhannya pasti 0 juga itu. Ya, kalau jumlah kelinci 0 ya nggak menarik. Ngapain? Nggak ada interaksi. Dah, itu namanya trivial, udah pasti lah, udah nggak usah dibahas, gitu ya. Sekarang yang menarik yang ini, garis W sama dengan R per A. Garis ini menggambarkan jumlah serigala, kan ini W sama R per A itu berarti jumlah serigalanya konstan, ya. Sama dengan R per A itu menggambarkan jumlah serigala yang mengakibatkan laju pertumbuhan kelinci 0. Jumlah serigala, W itu kan jumlah serigala, yang menyebabkan DRDT 0. Yang menyebabkan laju pertumbuhan kelinci 0. Gitu ya. Nanti ini efeknya nanti buat apa? Artinya apa? Kalau laju pertumbuhan kelinci 0, bukan berarti kelincinya nggak melahirkan. Kelincinya beranak, tapi yang dimangsa juga sejumlah itu. Jadi pertumbuhan kelincinya 0. Pertambahan kelincinya 0. Kalau jumlah serigalanya R per A. Kalau jumlah serigalanya R per A, maka kelinci jumlahnya nggak akan berubah. Gitu ya. Oke. Kok kalau di garis ini kan jumlah kelinci berubah gitu kan? Kan ini kelincinya berubah, ini sumbu R. Nggak, ngelihatnya gini. Misalkan di titik tertentu, jumlah kelinci misalnya di sini 100. Jumlah serigala R per A. Maka jumlah kelinci akan 100 terus. Kenapa? Karena kalau jumlah kelinci 100, jumlah serigalanya R per A, tadi maka kalau dihitung DRDT-nya 0. Artinya apa? Pertumbuhan kelinci 0. Yang mati sama yang lahir sama banyaknya. Kalau tadinya kelincinya di sini 300 dan serigalanya di sini, ya kelinci akan 300 terus. Gitu ya. Paham? Hmm. Jadi jangan diartikan, loh kok ini kan kelincinya berubah-ubah gitu. Enggak. Untuk satu nilai jumlah serigala dan satu nilai jumlah kelinci, kalau jumlah serigalanya persis ini, maka kelincinya segitu terus. Paham nggak? Oke. Sekarang kita akan ngamati null client dari serigala. Ini. Jadi null client dari serigala itu DWDT 0 atau ini 0. Saya tulis dulu di sini ya. Jadi kalau ini 0,
W-nya saya keluarkan. Min K kecil tambah BR. Jadi W-nya sama dengan 0 atau R-nya sama dengan apa? K per B ya. Oke, itu ada di halaman berikutnya. So, oke, saya tulis di sini DWDT 0. Kita akan ngitung nilai kesetimbangan dari serigala. Dengerin, dengerin. Ini rada susah kualitatif. DWDT 0. Ngobrol lagi pengen diguyur. Wah, ketahuan ngobrol lagi diguyur. Banyak. Oke, ini 0. Tadi udah saya hitung W-nya 0 atau R-nya K per B. Ingat, ini konstanta aja, tapi positif. Ya, K-nya positif, B-nya positif. Jadi nanti R sama dengan sekian gitu. Gimana? Oke, ini DWDT 0 menghasilkan ini disebut yang turunan W-nya 0 tuh W0 client. Ya. Kita gambar lagi. Sama di bidang fasa. Bidang fasa itu jadi ininya fungsi-fungsinya yang digambar. R tadi kelinci, W serigala. Kita gambar W sama 0 ini. Dan R sama dengan K per B. Jadi jumlah kelinci sama dengan K per B. Ini. W-nya bebas ini ya. W-nya bebas. R-nya aja asal K per B. Nah, pada garis yang merah ini, maka jumlah serigalanya yang konstan. Karena DWDT-nya 0. Garis yang paling bawah ini tidak menarik. Ini kan W-nya 0 terus. Ya kalau W-nya 0, nggak ada kuliah gitu ya. Kayak hari Selasa. Salah. Jumlah serigalanya 0, nggak ada nggak ada serigala. Jadi nggak ada pembicaraan kalau W-nya 0. Gila nih. Hah? Terserah kalian. Oke, lanjut. W sama 0 nggak menarik ya. Jumlah serigalanya selalu 0. Tapi yang ini. R sama dengan jumlah kelinci sama dengan K per B. Ini jangan pusing dengan notasi. Pokoknya ini konstanta. Jumlah rabbitnya konstanta tertentu. Ini menggambarkan jumlah kelinci yang mengakibatkan populasi serigala konstan. Kenapa? Karena ini R sama dengan K per B itu adalah tempat kedudukan titik-titik di mana DWDT-nya tadi 0. Kalau DWDT-nya 0 berarti jumlah serigalanya konstan. Jangan dilihat, loh kan ini kalau vertikal gini jumlah serigalanya berubah-ubah. Bukan, gini. Untuk satu nilai di mana jumlah rabbitnya di garis merah, jumlah serigalanya misalkan di sini, ya serigalanya ada 60. Nah, kalau suatu saat jumlah serigala 60, jumlah rabbitnya K per B, maka dia jumlah serigalanya akan 60 terus. Gitu ya. Kalau tadinya serigalanya ada 100, tapi jumlah kelincinya sama dengan K per B juga, ya akan 100 terus gitu. Oke. Nah, tadi di awal nilai kesetimbangan adalah yang ini. Turunan X-nya 0, Y-nya 0. Dalam hal model predator prey, jadi yang turunan R besarnya 0, turunan W besarnya juga 0. Akan kita gabungkan garis biru dan merah. Yang biru itu ingat tadi R0 client, yang merah itu W0 client. Yang biru itu DRDT 0, yang merah itu DWDT 0. Yang memenuhi keduanya itu namanya nilai kesetimbangan. Jadi diperoleh dari perpotongan merah dengan biru. Karena dua-duanya harus 0.
Yaitu perpotongannya, jangan ini ya, ini mah biru potong biru, nggak dipakai. Perpotongan merah dengan biru, yaitu di titik 00. Apa artinya kalau 00? Nggak menarik. Jumlah serigala 0, jumlah kelinci 0. Nggak ada pembicaraan. Memang ya akan nilainya 0 terus, setimbang. Gitu ya di situ. Atau kalau nilai ini jumlah, supaya kelihatan. Di sini jumlah kelincinya K per B, K dan B-nya nanti tergantung konstantannya di soal ya. Dan jumlah serigalanya R per A. Kalau terjadi seperti itu, maka nanti jumlah kelinci dan jumlah serigala akan konstan terus. Artinya apa? Kalau di perpotongan ini, kelinci yang lahir sama kelinci yang dimangsa jumlahnya sama. Jadi jumlah kelincinya nggak berubah. Dan di titik ini juga jumlah serigala yang mati sama jumlah serigala yang lahir sama banyak. Ya. Jadi setimbang di situ kedua spesies tersebut. Oke, pada posisi ini. Dan di 0000 tapi nggak menarik. Nah, buat apa ini bikin ini? Tujuan kita nanti menggambar solusi. Coba kita lihat sekarang. Ini. Perhatikan kembali DRDT-nya. Tadi null client-nya udah dihitung ini. Ya, yang menyebabkan ini 0 adalah ini tadi. Saya gambar lagi ini R0 client. Nah, dengan adanya R0 client ini, maka bidang fasa terbagi dua. Yang di atas garis horizontal sama yang di bawahnya. Oh ya, yang di kuadran 2, 3, 4 nggak kita hitung. Karena di kuadran 2 berarti rabbitnya negatif, nggak ada. Kita harus ngomongnya di surga nanti. Di kuadran 3 dua-duanya negatif. Di kuadran 4 serigalanya negatif. Itu di luar pembicaraan. Kalau udah dikenakan ke populasi ya. Kalau hanya sekedar fungsi sih bisa aja. Nah, jadi dengan adanya R0 client, bidang fasa ini, bidang ROW ini terbagi dua. Tadi yang biru ini adalah yang DRDT-nya 0. Benar nggak? Yang garis biru ini adalah DRDT-nya 0. Nah, yang ini gimana? Yang di atas bawahnya DRDT-nya. Secara intuitif dulu. Kalau di atas, di bidang ini, berarti serigalanya banyak, betul? DRDT-nya akan gimana? Serigalanya banyak. Hah? Laju perubahan jumlah rabbit gimana? Positif, negatif? Negatif ya? Serigalanya banyak. Tapi bisa kita hitung juga. Kalau tadi kita hanya berdasarkan keadaan real. Kalau serigalanya banyak, ya kelincinya akan berkurang di mangsa. Sebaliknya kalau di sini serigalanya sedikit, kelincinya akan bertambah. DRDT akan positif. Tapi bisa dihitung juga, coba ya. Kalau yang di atas, bila serigala banyak, artinya di atas itu berarti W-nya lebih besar dari R per A ya. Ini W sama dengan R per A. Kalau yang di atas berarti W-nya lebih besar dari R per A. Paham? Kita lihat DRDT-nya, saya hitung. DRDT sama dengan R kali R besar min A RW. Gitu. Nah, R-nya saya keluarkan. R min AW. Nah, kalau persis R per A, ini 0 kan? Kalau W-nya R per A, ini yang ini 0, betul?
Kalau ini lebih besar dari R per A kecil, ini akan negatif, betul? R dikurangi A kali, ini lebih besar dari R per A nih. Ya, akan negatif. Kalau persis R per A, A-nya dicoret jadi 0. Kalau lebih gede, ya ini R dikurangi ini lebih gede angkanya lagi. Maka akan negatif. Nah, kalau negatif artinya apa? Jadi ini akan lebih kecil 0 ya. Bila ini. W-nya lebih besar dari RA, ini lebih kecil 0. Jadi DR DT-nya kecil 0. Artinya jumlah kelinci berkurang. Jadi kalau ada di sini, awal populasi, di mana aja pokoknya di atas, dengan berjalannya waktu, jumlah kelinci akan berkurang. Kita gambar panah ke kiri. Karena apa? Karena jumlah kelincinya berkurang. Kenapa panahnya bukan ke bawah? Kan sumbu kelinci sumbu yang mendatar. Ya, jadi jumlah kelinci bertambah atau berkurang ngelihatnya mendatar. Paham? Nah, tek. Nah, gitu. Di sini DR DT kecil 0. Sebenarnya tanpa dihitung tadi bisa dibayangkan ya kalau di sini serigalanya banyak, ya ini akan negatif. Tapi kalau mau persis ya dihitung gitu ya. Misalkan W-nya 2 kali ini. Ambil aja yang lebih besar tuh 2 kali R per A itu pasti di atas ini. Hitung ke sini negatif. Kalau negatif, gambarlah panah ke kiri. Kenapa panah ke kiri? Karena rabbitnya, kelincinya berkurang. Ini sumbu sumbu kelinci. Kelincinya berkurang. Yang bawahnya sebaliknya, kalau serigalanya sedikit, jadi W-nya lebih kecil dari R per A kecil, dia akan positif. Jadi kita gambar panahnya ke kanan. Paham nggak, Pak Is? Hah? Sekarang mah dia udah tertib. Sangat tertib. Nah, Irsat, kamu sambil perhatian. Makan, tidur. Paham ini? Menggambar panah ini? Nah ya, paham? Neng, paham? Itu yang pakai alarm tadi, paham nggak? Hah? Oh ya, jangan lupa ngisi dokter hadir ya. Nggak direvisi lagi loh. Nah, sekarang kita mau lihat yang null client dari W. Ini. W null clientnya tadi udah dihitung ini. Yang menyebabkan turunannya 0. Gambarnya tadi udah digambar juga. Nah, sekarang kita lihat W null client. Gambarnya ini. Jadi yang merah itu adalah kurva di mana DWDT 0. Di luar yang merah, DWDT nggak 0. Bisa positif, bisa negatif. Kita lihat. Daerah yang, ini kan kebagi dua nih. Kuadran satunya. Yang kiri, daerah yang kiri. WA-an lagi. Si Neng mah. Ya, sok absen. Daerah yang kiri, ini kan berarti R-nya sedikit, betul? Kalau di daerah kiri, R-nya sedikit. Kalau rabbitnya sedikit, maka serigala susah cari makan, kan? Maka DWDT akan negatif, serigalanya akan berkurang. Tapi kalau mau dihitung boleh, ya. Untuk yang ini dulu, saya rumuskan dulu, sorry. Ini tuh sama dengan W kali min K ditambah BR gitu ya. Tadi kalau kalau R-nya sama dengan K per B, ini K per B kalikan di sini, ini 0. Ini R-nya sama K per B. Sekarang kalau R-nya sedikit, lebih kecil dari K per B.
Supaya gampang, ambil aja. Misalkan R-nya apa? Setengah dari K per B ya, lebih sedikit tuh. Hitung ke sini. dW dt sama dengan W kali min K ditambah B kali setengah K per B. Kalian hitung ini akan negatif. B-nya dicoret, min K ditambah setengah K, min setengah K negatif. Nah, dW dt-nya di sini negatif, yang di sini tentunya akan positif. Jadi kita gambar panah kemana? Kalau dW dt kecil 0, artinya apa? Si Naya tidur. Kerekam lagi. Biar nanti dikirim ke ibunya. dW dt-nya kecil 0, artinya apa? Jumlah serigalanya berkurang ya. Kalau jumlah serigalanya berkurang, kita gambar panah kemana? Kenapa nggak ke kiri? Ah, lumayan, udah mikir dia. Yang ini nanti pasti ke sana. Gitu ya. Oke, itulah. Nanti yang ini nanti. Nah, ini dw dt besar 0. Jadi panah ke atas. Oke. Nah, sekarang mau digabungkan gambar. Buka HP lagi. Ngabsen lagi. Nanti nggak dikenalin loh sama Ivon. Nah, siapa cuma Ivon? Nah, kamu mah nggak tahu. Nah, sekarang kita gambar gabungannya. Coba, saya mau ambil dulu satu-satu. Ini. Ini yang R0 Klein ya. Ini R0 Klein. Satu lagi yang W0 Klein saya ambil juga. Yang ini. Hmm. Nah, sekarang keseluruhannya. Ini tadi R0 Klein. Yang ini W0 Klein. Sekarang gabungannya saya gambar. Jadilah ini. Sebentar saya jelaskan ini. Apa ini? Ini yang pentingnya nanti. Apa itu? Taruh di tengah. Atau supaya kelihatan tiga-tiganya. Taruh di situ. Nah, coba. Sekarang saya gabungkan R0 Klein ini dengan W0 Klein di koordinat yang sama. Jadi ini gambar yang biru. Garis biru ini. Dan gambar garis merah. Kita lihat. Tadi. Yang R0 Klein. Kalau di atas garis yang biru ini. Di atas ya. Panah rabbit ke kiri ya ini ya. Salin ya. Jumlah rabbit akan berkurang. Di bawahnya akan bertambah. Yang garis merah tegak. Itu berhubungan dengan serigala. W0 Klein. Di kirinya serigala turun. Ini. Di kanannya serigala naik. Nah kalau digabungkan menjadi ada 4 bagian ini. Kita lihat di bagian sini. Bagian sini rabbit berkurang. Betul? Kan bagian ini termasuk yang ini. Bingung? Di yang ini nih, yang kotak sini, panah hijau merahnya nanti aja. Duh, saya nggak bisa ngapus ya. Coba hapus dulu. Gimana caranya yang ngapus ya? Dipupus. Hah? Oh, pakai putih. Pus, 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 pus. Pus, pus.
Aduh, capek. Oh, nah gitu ya. Dan nggak ada warna putih sialnya tuh. Ini dipilihin nggak ada warna putih kan? Adanya ini nih. Itu white, Pak. Itu putih, Pak. Tapi ini enggak tuh, beda sama backgroundnya. Nggak kelihatan, Pak. Hah? Di kita nggak kelihatan, Pak. Oh, di saya beda. Di kita nggak kelihatan. Di sini beda nih. Ya udah syukur kalau gitu. Sekarang saya mau lihat di gabungan W0 Klein, W0 Klein dengan R0 Klein membagi bidangnya 4 bagian. Kuadran satu ya. Kalau populasinya ada di sini, maka dengan berjalannya waktu, si jumlah rabbit akan bergerak ke kiri, betul? Kan tadi di atas ini ke kiri semua. Jumlah serigala ke kita lihat di sebelah yang merah ini ke atas. Loh? Jadi interaksinya akan muncul panahnya ke sana. Panah hijau itu kan menyatakan rabbitnya berkurang, serigalanya nambah. Paham? Resultan itu ya. Naya, paham nggak? Si Naya ngantuk-ngantuk paham. Nah, kayak resultannya. Nah, kemudian coba saya hapus lagi. Ini. Meskipun udah tahu, hapus dulu semua. Pus, 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 pus. Pus, 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 pus. Gitu ya. Nah, kalau populasinya, ternyata rabbitnya sekian, serigalanya sekian. Maka dengan berjalannya waktu, rabbitnya akan apa? Tambah kurang. Tuh. Hah? Apa? Hah? Hah? Kalau awalnya di sini, jumlah kelincinya akan dengan berjalannya waktu, kelincinya bertambah berkurang. Hah? Berkurang. Ya, berkurang. Jumlah serigalanya berkurang juga. Maka pergerakan solusinya akan ke sana. Dua-duanya berkurang ya. Demikian juga yang di bawah, saya cepat aja. Kalau tadinya di sini, jumlah kelincinya akan tambah, jumlah serigalanya enggak. Di kiri yang merah ini kurang. Jadi hasilnya gitu ya. Eh, sorry, pakai hijau hasilnya. Dan yang di sebelahnya, jumlah kelincinya bertambah ya. Jumlah serigalanya bertambah. Jadi hasilnya seperti itu. Eh, buat ngapain nih panah-panah ini? Ini namanya arah gerak ya. Arah gerak. Arah gerak. Artinya perubahan si serigala dan kelinci kalau waktunya bertambah. Udah paham? Nah, kalau udah paham ini nanti dibaca sendiri. Maka gambar solusinya, nggak ada. Oh, ada. Saya udah siapkan di sini. Maka gambar solusinya, bukan, nggak ada juga di sini. Di mana ada? Ada di sini. Nah, inilah dia. Tadi kan kita udah gambar nih panah-panah itu. Yang hijau, ini salinan yang barusan saya lihat kan. Maka pergerakan solusinya, kalau suatu saat populasinya ada di sini. Jumlah rabbitnya sekian, serigalanya sekian. Maka dia akan bergerak ngikuti ini. Ngikuti panah hijau. Gitu ya. Kalau ada di sini, nanti sampai sini, dia akan dua-duanya menurun. Ya lengkungannya kita nggak tahu persis, tapi menurun gitu lengkungannya. Kalau di sini, rabbitnya nambah, serigalanya berkurang. Jadi ke sana. Ngikuti panah yang hijau. Gitu. Paham?
Solusinya nggak satu ya, ada banyak kurvanya. Kan belum dikasih syarat awal. Jadi yang lain mungkin solusinya gambarnya ya gitu gitu ya. Ya yang di sini gitu. Pokoknya menentukan apa pergerakan naik turunnya populasi serigala dan kelinci. Khusus di sini lihat nih ini. Ini yang penting juga. Di titik ini. Ini tadi yang biru adalah R0 Klein kan? R0 Klein. R0 Klein itu artinya apa? DRDT-nya 0. Yang biru, garis yang biru. Kalau DRDT 0 artinya apa? Jumlah rabbitnya konstan, betul? Nah, kalau jumlah rabbit konstan, kalau ini ada grafik R dan W, kalau jumlah rabbit konstan kan gambarnya tegak, betul? Maka pas di garis ini haruslah tegak garis singgungnya. Karena DRDT-nya di situ, jumlah rabbitnya nggak berubah. Hanya di titik ini, begitu rubah sedikit ya berubah. Demikian juga di sini. Ini kan termasuk yang biru tuh. Nah, jumlah rabbitnya harus konstan. Maka ini tegak. Yang yang di sini, ini yang garis merah, itu adalah DWDT-nya 0. Jadi jumlah serigalanya konstan. Jadi harus mendatar di sini juga. Paham tidak? Nah, coba diskusi. Oke, berikutnya saya akan membahas yang kedua, yaitu model pertumbuhan kompetitif. Model pertumbuhan kompetitif ini adalah model pertumbuhan di mana saling bersaing, tapi nggak berkelahi, nggak mangsa pemangsa ya. Jangan ngobrol si Neng sih. Nggak mangsa pemangsa, tapi berkompetitif. Misalkan apa? Kuda dengan kambing sama-sama makan rumput. Nah, berkompetitif. Sumber makanannya sambil saingan. Nah, kemudian ya, coba kita lihat. Ini ada dua spesies, N1 dan N2. Anggaplah ini kuda, ini kambing gitu ya. Laju pertumbuhan per kapita kedua spesies menurun secara linear, ya secara linearnya udah biarin aja, terhadap jumlah masing-masing spesies. Karena berkompetisi, ya kalau makanannya rumputnya sedikit, dua-duanya turun barengan. Kalau rumputnya banyak, ya dua-duanya nambah banyak gitu ya. Modelnya seperti ini. Kita terima aja dengan hati terbuka. Ini dari mana itu? Ya, tanya ke dosen biologi. Nanti, oke. Model pertumbuhan. Ini ingat, DN1 per DT dibagi N1 itu adalah pertumbuhan per kapita ya. Kalau DN1 per DT itu hanya laju pertumbuhan seluruhnya. Kalau per satu individual per satu individu itu dibagi jumlah populasinya. Demikian juga yang ini. R kecil alfa K1 K2 itu dan beta itu konstanta semua. Nah, untuk nilai konstanta ini kita lihat modelnya menjadi ini. Konstanta ini tergantung makhluk hidupnya. Ya kuda dengan kambing atau kebo dengan apa? Kebo dengan semut mah nggak berkompetitif ya. Kebo sama macan ya enggak juga. Kebo sama sapi sama aja ya. Ya udah. Pokoknya ada dua spesies yang makanannya contohnya berkompetitif. Nah, kita pertanyaannya sama. Gambarkan solusinya di bidang fasa, dinamika solusinya. Yang dimaksud dinamika solusi itu adalah perubahan jumlah N1 dan N2 terhadap waktu yang tadi.
Oke, caranya kayak tadi. Kita cari N1 null client dan N2 null client. Null client dari kambing dan null client dari kuda gitu ya. Kemudian nanti akan digambar juga solusi masing-masingnya terhadap waktu. Asal udah tahu digambar di bidang faksa, dinamikanya, perubahan keduanya, nanti ini gampang yang ini. Nah, saya hitung dulu N1 null client. Ini. Dn1 dt harus 0, berarti ini harus 0. Berarti apa? N1-nya 0 atau N1 tambah 2N2 sama dengan 1000, betul? Kalau ini 1000 kan jadi 0 juga. Ini kalau ini 1000 nih pembilangnya. Oke? Ini jadi N1 sama 0 atau N1 tambah 2N2 1000. Gambar null client-nya. N1 null client. Tah, gambarnya. Ciluk, Mbak. Ciluk, 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 Mbak. Si Naya, aduh. Masih banyak ini Naya. Gambarnya di bidang fasa. Variabelnya kan N1 dan N2. Jadi gambar ini N1, ini N2. Boleh bolak-balik. Mana yang ini? Karena urutan nomor ya, saya ini N1, ini N2. Gambar ini N1 0. N1-nya 0, berarti ini. Tapi bukan satu titik aja, ini semua N1-nya 0. Sumbu tegak ini. Kemudian gambarkan grafik ini. N2 sama dengan ini. Ya kayak menggambar Y sama dengan 500 min setengah X gitu ya. Y sama dengan 500 min setengah X itu garis lurus. Tentukan aja 2 titik. Kalau N2-nya 0, N2-nya 0 tuh yang mendatar. N1-nya berapa? 1000 ya. Kalau N1-nya 1000, N2-nya 0. Kemudian yang di sini berapa ya? Kalau N1-nya 0, N1-nya 0, N2-nya 500 ini. Ini harusnya 500 gitu kalau mau dilabelin. Nah, tarik aja garisnya. Oke? Kemudian ngapain ya? Gambar medan arah nggak? Oh, nanti. Kemudian yang N2 null client. Kita lihat lagi persamaannya N2. DN2 dt itu sama dengan ini. Di halaman sebelumnya ini. DN2 dt ini. Kalau N2 null client kita mencari supaya DN2 dt 0. Ini 0. Berarti dapat N2-nya 0 atau N2 tambah N1 sama dengan 600. Ikuti nggak? Ah, si Naya mah udah gini terus saya jadi nggak tahu saat gimana pun dia gini terus. Oh, sekarang ganti. Hmm, ditutupin. Ngintip gitu. Oke? Gambar lagi. N2 null client pakai warna lain ya. Jadi di ujian bawa aja pensil warna. Minimal 3 warna itu. Kembali digambar di bidang fasa. Ini sumbu N1, ini sumbu N2. N2 0. Ini N2 0 tuh. Dan satu lagi ini. Y sama dengan 600 min X. Y 600 min X tuh garis ini. Nah, sekarang saya akan menggambar arah geraknya. Satu persatu dulu sebelum digabungkan. Kalau ada di sini, oh ya, ini yang N1 null client membagi bidang fasa yang di atas garis miring ini dengan yang di bawahnya. Kalau di atas N1 ini ingat ini N1 null client. Jadi mau mengamati perubahan N1. Kalau di atas maka artinya
N1 besar, N2 juga besar, betul? Di sini, kalau di sini N1 sedikit, N2 juga sedikit. Nah, kalau N1 besar, N2 besar di daerah sini, maka DN1 DT-nya gimana? DN1 DT itu sama dengan ini tadi. Akan positif atau negatif? Hah? Akan negatif ya. Karena ini nanti jadi dominan kan? Jadi dia bergeraknya mana? Biru. Pergerakannya gitu, betul? Hah? Paham nggak? Berarti apa dengan satu persen? Iya kan ini N1 null client. Kalau N1 null client kita melihat pergerakan N1. Dia akan negatif, yang di sini akan positif. Gitu ya. Kalau juga nggak bisa ngelihat kayak tadi, bayangkan di sini N1 tambah 2N2 besar sekali. Itu ambilnya di sini nih, di ujung dekat neraka sini. N1 tambah N2 besar sekali. Maka ini akan negatif. Ya ini positif, ini negatif, seluruhnya negatif. Paham? Si Neng ini nyuri-nyuri lagi. Gitu ya. Nah, oke. Yang ini sekarang kita lihat yang ini. Kalau di sini N1 sama N2 besar lagi kan? Kalau besar ini positif negatif. Hah? Masa negatif lagi ya? Gambar lagi saya pakai merah. Kemana panahnya? Kan N2 null client. Kita melihat pergerakan N2 ke bawah. Yang di sini pasti positif. Gitu ya. Kalau mau lengkap ditulis di sini DN2 DT-nya kecil 0. Yang di sini DN2 DT-nya besar 0. Oke? Nah, gabungkan. Ikuti ini dulu ya. Sorry, sorry. Belum gambarnya dulu. Ya nanti, ini nanti. Sekarang mau mencari nilai kesetimbangannya. Nilai kesetimbangan adalah turunan ini 0, turunan ini juga 0, betul? Dua-duanya turunannya 0. Tadi udah dihitung. Turunan ini 0 tuh menghasilkan yang biru ini. Turunan 2 N2 0 menghasilkan ini. Nilai kesetimbangannya mana? Yang memenuhi biru juga memenuhi merah. Kita lihat. Nilai kesetimbangan adalah ini yang memenuhi biru. Ini N1 null client di halaman sebelumnya. Ini N2 null client. Mana yang memenuhi ini? Nah, caranya ada dua macam. Bisa kalian satukan, ini gambarnya. Cari titik potong antara biru dengan merah. Tapi kan kalau angkanya nggak bagus, gambar itu nggak bisa dapat angka yang persis. Kalau mau persis, dihitung yang memenuhi kedua ini, biru dan merah. Cari semua kombinasinya. Yang memenuhi biru dan merah, ya 0, 0. Jadi nilai kesetimbangannya yang pertama itu adalah 0, 0. Ya, yang memenuhi biru dan merah. Selain itu kita kombinasikan 1 dengan 2. N1-nya 0, N2-nya harus segini. Jadi N1-nya 0, N2-nya harus 600 karena N1-nya 0. Oke, ini dengan ini udah, ini dengan ini udah. Sekarang yang ini. Ini dengan yang ini. N2-nya 0, ini N2-nya 0. N1-nya dihitung dari sini. Dapat 1000. Enak pisan. Oke. Dan yang terakhir ini kombinasinya. Saya hitung yang terakhir ya. Yang terakhir kan
N2 sama dengan 500 min setengah N1. Di lain pihak, N2 harus memilih 600 min N1. Nah, ini N2 ini saya substitusi dengan ini ke persamaan bawah. 500 min setengah N1, itu N2 yang ini, sama dengan 600 min N1. Didapatlah N1-nya berapa? Pindah ke kanan setengah N1, ini 100. N1 sama dengan 200. Nah, ini didapat N1 200. N2-nya hitung aja dari sini. Udah didapat N1-nya. Gitu. Paham? Ini adalah nilai-nilai kesetimbangan. Cuma yang ini nggak menarik. Jumlah kuda dan jumlah kambing sama-sama nol. Ya, sebenarnya nggak ada interaksi itu ya. Oke? Gambar ini adalah gambar ini digambar dua ini di koordinat yang sama. Gitu. Nah, pergerakannya. Saya mau lihat pergerakannya. Manual ya. Saya mau copy dulu yang ini. Yang udah saya gambar tadi pergerakannya. Yang N10 client. Jangan di sini. Eh, ini yang N10 client. Kemudian ini yang N20 client. Sekarang mau ngegambar gabungannya ya. Gabungannya itu nyontek dulu koordinatnya dari sini. Hmm, oke. Nah, nilai keseimbangan yang tadi 4 buah itu saya sekalian copy ini. Nilai keseimbangan yang kita hitung tadi. Ini tak lain adalah perpotongan merah dengan biru. Perpotongan merah dengan biru. Jadi ini 00 tadi ini merah dan biru. Kemudian 0600 mana ini 1000 dan ini tengahnya 200 400. Itu nilai kesetimbangan dari sistem persamaan diferensial ini. Nah, sekarang ingin ngelihat dinamika populasinya. Ada nggak di sini ya? Coba dinamika populasinya. Oh, ada ini. Udah nggak usah saya ya. Ini yang tadi saya gambar duluan. Sebenarnya baru di belakang nih dibikinnya. Tuh ya. Ini ada kan? Bener nggak tadi? Bawah, atas. Kiri, kanan. Cocok ya? Kiri. Oke. Kemudian gabungannya. Oh, saya udah nggak usah gambar lagi nih. Jadi, dengan demikian, pergerakannya, kalau populasinya ada di sini, dia akan yang N2 turun, ini, yang N1 juga turun. Jadi pergerakannya hijau ini. Yang di daerah ini nih, segitiga ini. Berarti di bawah ini, yang N1 ke kanan, yang N2 di situ turun. Masih di sini kan? Turun. Jadi hasilnya ini. Dan yang satunya lagi. Dua lagi ya. Paham? Neng bangun. Nah, gitu ya. Nanti saya belum. Oke, daerah yang sini dan sini digambar sendiri. Ini yang ini karena terlalu sempit, saya gambar di luar ini. Maksudnya. Di sini, di bawah yang merah ini, ke atas, yang merahnya. Kemudian juga di atas yang biru. Di atas yang biru,
ke kiri. Jadi resultannya gitu. Oke? Nah, dari sini maka kurva solusinya bisa digambar. Kenapa nggak bisa dikecilin? Oh, kenapa nggak bisa dikecilin? Padahal, oh bisa. Nah, ini mah nanti dari mana ya? Nah, maka dinamika populasinya bisa saya gambar. Saya akan bawa ke sini karena kekecilan di situ. Nah, gede sekarang. Itu dinamika solusinya. Jadi pergerakannya gimana? Bingung. Sebentar. Bentar. Kalau populasi awalnya ada di sini, maka akan bergerak ke sana, betul? Kan dua-duanya nambah, kan? Ini, ngikuti yang hijau. Panah hijau. Panah hijau. Tapi begitu nyebrang sampai sini, ngikuti panah hijau yang ke bawah. Jadi akan turun. Yang birunya ke kanan, yang merahnya ke bawah. Akan turun gitu. Betul? Ya kurvanya mungkin harusnya mulus gitu tuh. Bagus gitu. Jadi ini saya ya agak kaku gitu ya. Jadi apa? Ya udah seperti itu solusinya. Dan ini akan turun terus nih. Yang merah akan asimptotik nanti ke ini, ke nol yang vertikalnya. Yang yang horizontal yang N1 akan ke kanan terus. Jadi kalau digambar persis dengan gini. Nah, ininya akan menuju ke nol, yang satu menuju nol, yang N2, yang N1 akan menuju ke tak hingga. Gitu ya. Nggak ahli saya teh ngegambar gini, makanya ini akan terus. Karena karena harus terus ke kanan dan terus ke bawah gitu. Coba kalau mulainya dari sini. Nah, dia harus atau jangan situ lah. Coba ekstrim. Ini digedein ya. Saya gedein ini supaya bisa ngegambarnya. Terus ngegesernya gimana ini? Kalau mulainya dari sini populasinya, berarti harus ngikuti mana? Ini ya. Dua-duanya bertambah ya. Dua-duanya bertambah, suatu saat mungkin nyebrang ke sana. Dua-duanya bertambah. Kalau nyebrang masuk sini, harus yang N2 bertambah, yang ini berkurang. Jadi harus yang N2 bertambah, yang N1 berkurang. Akan gitu. Akan asimptotik ke garis ini. Naik tapi ke kiri gitu. Lihat ini. Naik tapi ke kiri. Gitu ya. Ini yang di sini juga salah ini nih, yang di sininya. Harusnya begitu masuk langsung ke sana. Naik ke kiri. Gitu ya. Paham? Jadi kalau mulai dari sini kalian harus bisa gambar. Dia akan gimana? Yang ngikuti yang hijau. Ngikuti yang hijau bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini, bisa juga asimptotik. Nggak tahu. Gitu ya. Ini juga tadi bisa aja nyebrang. Kalau nyebrang nanti balik lagi. Oh, nggak bisa. Kalau nyebrang harus ke bawah. Berarti haruslah asimptotik. Nah, pada susah ya, kualitatif itu susah. Nah, kalau yang saya di sini akan menggambar kurva solusinya. Jadi ini sumbu T, ini N1 dan N2 digambar sendiri. Mendapatkan ini gimana? Coba kita lihat. Kalau ini ada di video kata-katanya. Yang di slide nggak ada kata-katanya terlalu panjang.
Kalau N1 dan N2-nya mula-mula kecil, sedikit. Kuda dan kambingnya sedikit. Nah, saya berdasarkan ini, namanya arah gerak, yang hijau itu arah gerak ya. Tadi yang di dalam sini digambarnya di luar karena nggak cukup untuk ngegambarnya. Kita akan menggambarkan kemungkinan-kemungkinan solusinya. Namanya kualitatif, mungkin nggak persis gitu ya. Kalau sekarang kita lihat di sini udah saya copy. Kalau awalnya populasi N1 dan N2 kecil. Berarti ada di sini, betul? N1-nya sedikit, N2-nya sedikit ada di daerah ini. Dengan berjalannya waktu gimana? Kalau ada di sini, kemungkinannya nanti dia kan harus ngikuti yang hijau. Yang hijau itu bisa nyebrang ke situ, bisa juga nyebrang ke situ, betul? Tergantung kalau yang di sini mungkin nyebrangnya ke situ. Kalau yang di sini mungkin nyebrangnya ke sana. Tapi mengikuti yang hijau. Nah, kita lihat. Kalau dia nyebrang mula-mula di sini, nyebrang ke sini. Kenapa nyebrang ke sini? Karena ini harus mengikuti panahnya N1-nya bertambah, N2-nya bertambah. Mengikuti ini. Jadi ke arah timur laut gitu ya panahnya. Tapi begitu masuk di sini, ini harus belok arah. Ngikuti ini. Nah, kalau belok arah, berarti kita lihat masing-masing pergerakannya. Yang N1. N1 tadinya nambah, kemudian ini ke kiri. Yang N1. Kemudian akan ke kiri. Berarti N1-nya tadinya nambah, kemudian berkurang. Berkurang terus. Karena ini ke kiri terus. Akan menuju nol, betul? Karena begitu masuk segitiga yang ini, si N1 ke kiri terus. Nah, N1 tadinya dari sini naik jumlah populasinya, kemudian begitu masuk yang segitiga kecil ini, dia berkurang, turun. Naik, kemudian turun menuju nol. Yang N2-nya, N2-nya gimana? N2-nya di sini tadi naik, masuk sini, naik juga, betul? Jadi N2 naik terus. Naik terus sampai mana? Nanti asimptotik ke garis ini. Jadi N2 ini lama-lama akan mendekati, di sini nggak tergambar, tingginya akan sekitar 600. Tahu dari mana? Ini tadi. Di sini 600. Itu? Nah, pusing sekarang si Naya kan? Hah? Nggak paham ya? Ini paham dulu nggak yang panah-panah? Hah? Sekali lagi. Siaran ulangan. Siaran ulangan pada pelan-pelan ya. Aduh, kalau siaran ulangan tuh saya nggak ahli. Yang ahli tuh Ronaldo atau Messi. Ya kan, kalau gol gitu siaran ulangan, ya pintar gitu. Pelan-pelan geraknya kan. Bolanya juga. Siaran ulangan. Gini, kita akan menggambarkan perilaku jumlah N1 kambing dan N2 kuda. Misalkan pada saat awal jumlah populasinya di sini. Di sini populasinya. Jadi N1-nya sekian, N2-nya sekian waktu T0. Dengan berjalannya waktu, maka karena ada di daerah sini harus mengikuti panah yang hijau ini, tuh. Mengikuti panah yang hijau berarti apa? N1-nya bertambah, N2-nya juga bertambah. Kalau N1 dan N2 bertambah, panahnya harus ke sana arahnya kan? Nah, ke sana bertambah. Suatu saat masuk daerah segitiga yang kecil ini. Kalau dari daerah segitiga ini harus mengikuti yang hijau. N1-nya yang biru, N1 tuh berkurang, N2-nya tetap bertambah. Kita mau ngikuti yang N1 dulu karena mau gambar masing-masing. Yang N1. Jadi dari sini tadi, dari awal ini,
bertambah N1-nya, masuk yang segitiga, berkurang karena panahnya ke kiri. Jadi grafiknya tadinya bertambah sampai di tempat yang ruang ini segitiga kecil, dia menurun. Menurunnya sampai kapan? Ini menurun terus kalau ada di ruang sini. Selama di ruang sini dia menurun terus. Jadi akan menuju ke nol. Yang N2 kita lihat dari sini. N2 awalnya di sini. N2-nya akan bertambah ini. Sorry, yang ini. Ya, kalau di sini ngikuti yang tempat ini, N2-nya bertambah berarti ke atas. Masuk segitiga ini, panahnya yang N2 masih ke atas. Jadi naik terus yang N2. Mungkin nggak yang N2 dari sini naik terus, joblos ke sana? Enggak, karena nanti di sini akan turun lagi. Gitu ya. Jadi nggak akan terjadi bentrokan gitu. Dari sini arahnya ke sana, oh yang dari sana arahnya ke sini. Nggak mungkin. Kalau terjadi gitu, terjadi asimtot di garis ini. Asimtot di garis itu, ini asimtot nih. Loh, gimana lihatnya? Besar. Tuh, ini asimtot ke garis yang merah. N2 naik terus. Tapi ada batasnya, yaitu 600. Karena dia nggak nyebrang ke sini. Nggak mungkin nyebrang ke sini karena yang ini di sini harus naik, yang di atas harus turun. Nggak mungkin tiba-tiba naik, turun gitu. Ya. Populasi itu kan kontinu. Jadi yang N2 akan naik terus. Asimtotik ke garis merah artinya N2 akan mendekati, sorry, ini mendekati nilai 600 ini. Asimtot ke 600. Sudah paham belum, Naya? Ya, 600 dari sini dia naik terus tapi ada di dalam sini. Satu lagi sebelum udahan. Sampai jam 1 ya. Saya ikut dosen geologi yang rajin tadi. Satu lagi. Ini hapus dulu. Kemungkinan yang kedua akan saya gambar misalnya populasi awalnya dikit. Kalau sedikit tuh ada di sini gitu ya. Relatif sedikit tuh. 500 sedikit enggak? Ya, kalau bakteri 500 ya sedikit sekali gitu ya. Kalau populasinya di sini sedikit tuh di bawah yang merah juga di bawah yang biru. Kan pergerakannya harus mengikuti yang hijau, betul? Berarti N1 akan bertambah, N2 akan bertambah. Dia suatu saat nyebrang ke sini. Nah, itu gambar yang kedua di sini. Saya copy aja supaya gambarnya bagus. Nih, pergerakan solusinya. Nah, dari sini kedua-duanya naik. Naik. Tapi masuk yang sini gimana? Masuk yang sini, lihat masing-masing. N1-nya. N1-nya naik terus. Ini kan ke kanan tuh. Jadi yang biru naik, di sini naik. Masuk segitiga ini, naik terus. Gitu ya. Jadi dari sini dia naik, yang N1 masuk sini, yang N2 turun, yang S1 mah naik terus. Jadi gambarnya gimana ya? Eh, N2-nya turun tuh berarti harus ke bawah, dan ke kanan. Gimana yang gambarnya ya? Di sini tuh harus ke bawah dan ke kanan. Harus gitu. Ya, ini begitu masuk di N1. Ini rada nggak benar yang ininya. Gitu. Kehapus semua. Gitu ya. Ini harus harus langsung turun gitu ya yang N1. Yang N2. Jadi tadinya dua-duanya naik, begitu masuk tempat ini yang N1, yang biru N1 tuh tetap naik karena ini ke kanan tuh. Naik yang N1.
Yang N2 turun. Nah, turun terus yang N2 di sini. Turun terus yang N2 menuju 0, yang N1 naik. Akan asimptotik ke 1000 nanti yang N1 ya. Jadi ininya, gitulah. Dia ke kanan tapi ke bawah. Ke kanan tapi ke bawah. Mulai titik ini. Mulai titik ini harus ke kanan dan ke bawah. Gambar saya ini jelek. Harusnya, nggak tahu gimana. Pokoknya ke kanan dan ke bawah. Asimptotik ke 1000. Kan menuju ini. N1-nya. N1-nya kan tambah terus. Asimptotik ke garis ini. Yang tadi mah, yang ke sini, N2-nya yang nambah terus. Jadi, yang berlaku yang mana? Tergantung populasi awal. Kalau populasi awal dekat sini, mungkin seperti ini. Kalau populasi awal dekat-dekat sini, ya mungkin ngikuti yang ke satu tadi. Karena dari sini, nyebrangnya bisa ke sini, bisa ke sini. Kalau di sini, wah nggak tahu bisa nyebrang ke sini, bisa nyebrang ke sana. Gitu ya, Oh jadi yang mikir. populasi bakal sendiri soal kan